Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, Bapak Ibu hormati, jumpa lagi dengan saya Agung Basuki, Widyaswara Ahli Utama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Kali ini kita akan membahas tentang konsep pendidikan, belajar, dan pembelajaran. Baik, Bapak Ibu hormati, semua orang terlibat dengan pendidikan. Semua orang membutuhkan pendidikan dan semua orang akan maju karena pendidikan. Yang jadi masalah adalah masih banyak yang belum bisa membedakan antara konsep pendidikan, konsep belajar, dan pembelajaran. Apakah pendidikan itu sama dengan belajar? Apakah belajar juga sama dengan pembelajaran? Baik, pada kali ini kita akan membahasnya. Nah, menurut para ahli banyak sekali rumusan tentang pendidikan. Oleh karena itu, dari beberapa ahli tersebut kemudian dirumuskan di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Berdasarkan rumus ini, Bapak Ibu hormati bahwa pendidikan itu sesuatu yang diusahakan, sesuatu yang direncanakan, sesuatu yang disengaja, tidak mengalir begitu saja, tetapi dirancang dengan baik supaya tercapai tujuan, yakni terbentuknya pribadi yang bisa hidup mandiri di dalam masyarakat. Kemudian apa yang dimaksud dengan belajar? Banyak para ahli juga merumuskan yang berbeda-beda antar ahli yang satu dengan ahli yang lain. Salah seorang ahli yang bernama Tursam Hakim mendefinisikan belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditunjukkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku, seperti peningkatan kecekapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Jadi, belajar merupakan aktivitas peserta didik dalam kepribadian mereka yang ada proses perubahan. Seseorang dikatakan belajar apabila terjadi proses perubahan ke arah yang lebih baik. Ada peningkatan, baik kecakapannya, pengetahuannya, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, dan daya pikirnya. Nah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran? Apakah sama dengan belajar? Para ahli sepakat bahwa pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar. Jadi di sini ada 3 faktor yang paling dominan, yakni adanya peserta didik, ada pendidik, dan ada sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Di dalamnya ada usaha untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar peserta didik melalui tahapan perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi, kalau belajar itulah aktivitas peserta didik, maka pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar. Di sini ada 3 faktor yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, efektivitas sebuah proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas interaksi ketiga komponen tersebut. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya, kalau begitu, apa hubungan antara pendidikan, belajar, dan pembelajaran? Kita kembali pada rumusan tentang pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tersebut, yakni usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Nah, di sini saya berikan warna kuning, Bapak Ibu, bahwa suasana belajar dan proses belajar itu bagian dari pendidikan. Ya, boleh dikatakan belajar dan proses pembelajaran merupakan inti dari pendidikan. Pendidikan tidak akan terjadi kalau tidak ada suasana belajar dan proses pembelajaran. Yang tujuannya untuk apa? Untuk mengembangkan potensi. Karena Bapak Ibu, setiap peserta didik itu punya potensi yang perlu dikembangkan, perlu dibantu, yang namanya usaha pendidikan. Sehingga
setelah dikembangkan, peserta didik tersebut akan memiliki kekuatan spiritual keagamaan, memiliki kecerdasan pengendalian diri, memiliki kepribadian dan kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Nah, berdasarkan rumus ini, Bapak Ibu, dapat kita skemakan di dalam slide berikut, bahwa pembelajaran merupakan inti dari pendidikan. Sementara belajar merupakan inti dari pembelajaran. Nah, selanjutnya, apa yang menjadi inti dari belajar? Inti dari belajar adalah interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Ya. Jadi interaksi yang baik, interaksi yang intensif antara peserta didik dan pendidik akan membuat belajar menjadi lebih efektif. Nah, interaksi peserta didik dan pendidik ini lebih dominan peserta didik. Jadi dalam pembelajaran aktif efektif, yang terpenting peserta didik yang aktif. Aktif dalam arti bukan fisik, tetapi aktif secara pikiran. Mereka berpikir, mereka mengeksplorasi, mencari sumber belajar, mereka mencari pengetahuan, mencari ilmu melalui proses eksplorasi. Kemudian hasil eksplorasi dilakukan kolaborasi dengan teman-temannya sesama peserta didik. Hasil dari kolaborasi bisa berupa diskusi, bisa berupa penugasan, bisa berupa kerja kelompok, dan sebagainya, kemudian dikonfirmasi bersama dengan pendidik. Nah, proses pembelajaran demikian ini insya Allah akan menghasilkan hasil belajar yang lebih efektif dan lebih produktif dibandingkan hanya guru peserta didik yang pasif mendengarkan penjelasan dari pendidik. Oleh karena itu, belajar yang aktif ini hanya bisa dilakukan apabila dipandu oleh pendidik yang kompeten. Nah, pendidik kompeten tidak akan menempatkan dirinya sebagai pengajar, tetapi akan menempatkan dirinya sebagai fasilitator, memfasilitasi, bahkan dia menjadi pemimpin pembelajaran. Mereka memfasilitasi supaya peserta didik dalam keadaan enjoy, dalam keadaan happy, dan mereka aktif mencari ilmu pengetahuan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah disebutkan ada 3 faktor penting yang menentukan kualitas suatu proses pembelajaran. Yang pertama, peserta didik, yang kedua pendidik, yang ketiga sumber belajar. Namun masih ada faktor-faktor yang lain yang tidak kalah penting ya sebetulnya, yakni proses pembelajaran itu sendiri, sarana prasarana yang dibutuhkan, lingkungan belajar, tujuan pembelajaran, dan sistem evaluasi. Faktor yang mempengaruhi yang paling utama adalah pendidik. Proses pembelajaran akan berkualitas tinggi apabila peserta didik memiliki motivasi yang tinggi, memiliki kebebasan untuk menentukan cara belajarnya, diberikan fasilitas bagaimana mereka mendapatkan sumber belajar, kemudian merumuskan konsep belajarnya sendiri. Demikian juga pendidik, proses pembelajaran akan berkualitas apabila dipandu oleh guru yang kompeten, baik kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional. Apabila pendidik memiliki 4 kompetensi tersebut, insya Allah akan bisa memimpin proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Demikian juga sumber belajar. Sumber belajar tidak bergantung kepada buku, juga tidak bergantung pada bahan tertulis saja, tidak bergantung dari pendidik. Pendidik bukan satu-satunya sumber belajar. Buku bukan satu-satunya sumber belajar. Peserta didik bisa mendapatkan sumber belajar dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Peserta didik bisa mendapatkan sumber belajar dari alam, fenomena-fenomena alam, dari kejadian-kejadian sosial, dari kegiatan-kegiatan politik, mereka bisa belajar. Bahkan di era yang modern ini, pada era digitalisasi, peserta didik sangat mudah berselancar melalui internet mencari sumber-sumber belajar untuk melengkapi pengetahuannya. Nah, berdasarkan ketiga komponen ini, maka proses belajar bisa dirancang sedemikian rupa oleh pendidik supaya prosesnya menjadi lebih egaliter, menjadi lebih demokratis.
peserta didik tidak merasa terpaksa, tidak merasa terbebani. Bahkan mereka akan merasa senang, merasa termotivasi, dan merasa enjoy untuk mendapatkan pengetahuan. Oleh karena itu, perlu didukung sarana prasarana yang memadai. Misalnya, kapasitas internet yang stabil, kemudian ruangan yang sejuk, kemudian ada sarana pendukung berupa slide, proyektor, maupun LCD yang lain, sehingga mereka bisa leluasa untuk mengekspresikan dan mempresentasikan hasil belajarnya. Demikian juga perlu didukung lingkungan yang tenang, lingkungan yang sejuk, lingkungan yang damai, sehingga peserta didik bisa belajar bukan hanya di dalam kelas, tetapi mereka juga bisa belajar di halaman sekolah, bisa belajar di taman, bisa belajar di sungai, di pinggir sungai, kemudian di kebun, di lingkungan mana saja mereka bisa belajar. Yang penting mereka mendapatkan pengetahuan. Nah, faktor-faktor tersebut akan lebih tepat apabila dirumuskan dalam tujuan pembelajaran yang tepat. Rumusan tujuan pembelajaran ini tidak boleh terlalu tinggi, sehingga membuat peserta didik terlalu sulit untuk mencapainya. Juga tidak boleh terlalu rendah, karena peserta didik tidak akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang terlalu rendah. Oleh karena itu, guru perlu profesional merumuskan tujuan pembelajaran yang pas untuk dicapai oleh peserta didik melalui indikator-indikator keberhasilan pembelajaran yang tepat dan konkret. Dan yang terakhir, apakah tujuan pembelajaran tercapai tidak, maka perlu dilakukan sistem evaluasi yang tepat juga. Sistem evaluasi yang tepat adalah sistem evaluasi yang mengukur apa yang harus diukur. Contohnya adalah apabila faktor pengetahuan yang akan diukur, maka masih bisa menggunakan sistem multiple choice atau pilihan ganda. Namun untuk keterampilan tentu tidak tepat kalau digunakan multiple choice. Keterampilan hanya bisa diukur menggunakan sistem evaluasi berupa praktek atau berupa simulasi. Dan dari simulasi tersebut, pendidik bisa mengobservasi, bisa mengamati, dan bisa memberikan penilaian yang tepat terhadap tingkat keterampilan yang diperoleh oleh peserta didik. Demikian juga dengan aspek sikap dan perilaku atau afektif. Sikap dan perilaku ini hanya bisa dinilai dengan sistem evaluasi, observasi, atau pengamatan, atau bisa juga menggunakan skala sikap. Tidak bisa menggunakan sistem multiple choice atau EC. Nah, dengan sistem penilaian yang tepat ini, maka akan kita hasilkan rumusan penilaian yang bisa digunakan untuk tindak lanjut berikutnya. Baik, Bapak Ibu hormati, ada 8 faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Namun di antara 8 faktor ini, yang paling dominan, yang paling menentukan ada 3. Yakni faktor peserta didik, faktor pendidik, dan faktor sumber belajar. Dan di antara 3 faktor ini, kalau dibikin prioritas, maka yang terpenting adalah faktor peserta didik. Karena peserta didik bisa mendapatkan pengetahuan dan bisa belajar, melakukan proses pembelajaran tanpa pendidik, tanpa sumber belajar sebetulnya. Mereka bisa belajar secara mandiri. Mereka bisa melalui kegiatan mentoring, bisa melakukan kegiatan coaching, bahkan bisa melakukan self-learning. Baik, inilah Bapak Ibu hormati, untuk sesi pertama ini kita telah bahas tentang konsep pendidikan, konsep belajar dan pembelajaran serta hubungannya, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu, saya akhiri untuk sesi pertama ini, bunga melati harum mewangi, tumbuh subur di Taman Sari. Demikianlah presentasi kali ini, bila kurang mohon dibukakan pintu hati. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.